Ya, selamat pagi anak-anak kelas 12. Hari ini ketemu lagi dengan biologi. Semoga kabarnya sehat selalu. Ya, walaupun kita kemarin sudah masuk ke bioteknologi, tapi ada kemarin yang Ibu lewatkan yaitu tentang hukum Hardy-Weinberg. Ya, hukum Hardy-Weinberg itu masih ingat ya, ada 5 syarat berlakunya, yaitu populasi besar, tidak ada seleksi, tidak ada mutasi, perkawinan harus secara acak, dan tidak ada migrasi. Nah, kenapa Ibu buat singkat aja biar lebih paham ya, karena ada rumusnya. Nah, jadi sebenarnya kalau hukum Hardy-Weinberg dia menyatakan bahwa frekuensi genotip dalam suatu populasi akan selalu tetap atau konstan, tetapi bisa saja dia mengalami perubahan kalau ada pengaruh dari luar ya. Oke, semoga diingat ya. Rumusnya yang pertama itu P ditambah Q sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, P ditambah dengan Q kuadrat sama dengan 1. P kuadrat ditambah dengan 2PQ ditambah dengan Q kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, di mana P kuadrat itu adalah yang genotip dominan homozigot, sedangkan PQ itu adalah yang heterozigot, sedangkan yang Q itu adalah yang homozigot ya, homozigot tapi dia yang resesif ya. Berarti P kuadrat ditambah dengan 2PQ ditambah dengan Q kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalnya kita buat genotipnya, berarti yang P kuadrat, misalnya kalau di albino berarti ini sama dengan AA. Ini ya, AA. Ini adalah yang A besar A kecil. Sedangkan kalau yang misalnya di albino atau penderita itu adalah A kecil A kecil. Oke, contoh soal. Pada suatu populasi diketahui terdapat 9% orang yang albino. Bila populasi terdiri dari 10.000 orang, maka berapakah jumlah yang normal? Nah, oke, diketahui yang albino itu kan biasanya penderita dan genotipnya adalah AA. Nah, yang AA ini atau disebut juga dengan Q kuadrat. Q kuadrat itu kan yang homozigot resesif. Jumlahnya sama dengan 9%. 9% berarti 0,09. Populasinya ada 10.000. Nah, ditanya adalah P kuadrat ditambah dengan 2PQ, atau yang ditanya adalah normalnya. Normalnya kan ada 2. Satu bisa normal homozigot dan satu lagi adalah normal heterozigot atau pembawa atau karir ya. Oke, rumusnya perhatikan ya. Kita cari dulu Q kuadrat sama itu dengan 0,09 ya. 0,09 dari manakah itu, yaitu 9% ya. Kemudian untuk mencari Q-nya, karena ini adalah kuadrat, berarti akar dari 0,09 sama itu dengan 0,3. Oke, sekarang kita tinggal masukkan. Tadi rumusnya di sini P ditambah Q sama dengan 1. Nih, P ditambah dengan Q sama dengan 1, berarti P sama dengan 1 dikurang Q. Berarti P sama dengan 1 dikurang Q-nya ada 0,3. Berarti P sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Oke, kita masukkan. Berarti P kuadrat ditambah dengan 2PQ sama dengan 0,7 dikuadratkan ditambah dengan 2 kali 0,7 dikali dengan 0,3. 0,3 kan Q-nya ya. Dah? Nah, karena populasinya tadi 10.000 berarti dikalikan 10.000. 0,7 dikuadratkan berarti 0,9. 2 kali 0,7 kali 0,3 sama dengan 0,42. Hasilnya sama dengan 0,91 dikali dengan 10.000. Nah, oke, berarti 0,9 dikali 10.000 sama dengan 9.100 orang. Berarti yang ditanya yang normalnya berarti jumlahnya adalah 9.100 orang. 9.100 orang. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, apabila diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kecap.
bukan kertas ya, kecap. PTC, peniltiokarbida, dia tidak bisa merasakan rasanya kecap, pahitnya kecap. Nah, tentukanlah perbandingan genotip T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil dengan T kecil. Oke, langsung aja ya, sama seperti tadi. Berarti ini, oke, penderitanya Q kuadrat sama dengan 0,36. Oke, P kuadrat berbanding. Yang ditanyakan T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Berarti langsung aja P kuadrat berbanding 2PQ berbanding Q kuadrat. Berarti kita cari Q-nya sama dengan akar daripada 36 sama itu dengan 0,6. P sama dengan 1 dikurang Q. P sama dengan 1 dikurang 0,6. Berarti P sama dengan 0,4. Nanti kita masukkan ke sini. Berarti 0,4 kuadrat berbanding 2 kali P-nya sama berapa tadi? P-nya kan 0,4, Q-nya kan 0,6. Berarti Q-nya sama dengan 0,6 dikuadratkan. Berarti 0,16 berbanding 0,48 berbanding 0,36. Oke, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Berarti sama dengan 4 berbanding 12 berbanding dengan 9. Berarti yang normal homozigot 4, normal heterozigot 12, dan yang penderita atau yang resesifnya ada 9. Oke? Semoga paham ya yang Ibu sampaikan. Makasih.